Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan final project pada program Pejuang Data 2.0. Putri Endah Cahyani, Rifa Saiful Anwar, Lina Anggraini, dan Trivara Melinia. Untuk input package, import pandas SPD, import nambi SNP, import matplotlib pplot splt, import seaborn SNS, import plotly express spx, dan from matplotlib import style. Kemudian data budidaya perikanan nasional yang sudah diolah pada data report 1 yaitu produksi budidaya nasional, pada report 2 jumlah produksi benih, pada report 3 pembudidayaan ikan nasional, dan pada report 4 produk olahan ikan, report kelima produksi perlakuan ikan nasional, dan pada data report ke-6 adalah angka konsumsi ikan. Data preparation report pertama mendefinisikan kembali nama ikan. Seperti data report 1 nama ikan sama dengan lele. Kemudian menjumlahkan masing-masing jenis ikan. Selanjutnya, menampilkan komoditas jenis ikan menggunakan sintaks unik. Pada data preparation report 2, membuat data frame baru. Di sini, kami hanya mengambil indikator benih budidaya, tahun, dan jumlah. Kemudian, mendefinisikan kembali jenis benih pada budidaya. Selanjutnya, data preparation report 3 dan report 4 sama seperti pada slide sebelumnya. Kemudian, pada report 5, mencari data produk dan wilayahnya. Dan di report 6, membuat data frame baru yang hanya mengambil indikator, parameter konsumsi ikan, nilai, dan tahun. Kemudian, kita mencari masing-masing data tersebut. Selanjutnya, pada report pertama, komoditas apa yang termasuk tertinggi dalam hasil budidaya? Jawabannya adalah rumput laut. Pada report kedua, pada tahun berapa jumlah tertinggi masing-masing benih budidaya kolam tambak? Jawabannya, pada setiap tahun. Berikut adalah benih budidaya tambak yang tertinggi. Seperti pada tahun 2005, budidaya tambak tertinggi adalah benih bandeng. Lalu pada tahun 2010, budidaya tambak tertinggi juga masih pada benih bandeng. Pada report 3, tahun berapa budidaya ikan mencapai hasil tertinggi? Jawabannya adalah pada tahun 2012, yaitu semua budidaya. Selanjutnya, di report 4, berikut jenis-jenis pengolahan ikan yang mendominasi pada perairan laut di Kepulauan Jawa. Untuk data processing report kelima, kita akan meneliti tentang wilayah mana saja yang menggunakan jenis produksi pengolahan ikan dengan metode pengasapan. Di sini kita cari dulu daerah atau wilayahnya dengan volumenya masing-masing. Di sini kita munculkan dulu daerah mana saja yang menggunakan metode pengasapan tersebut. Selanjutnya, untuk report yang ke-6, kita meneliti tentang bagaimana perbandingan penyediaan ikan dan konsumsi ikan per kapita pada tahun 2008 sampai 2012. Di sini kita ambil yaitu penyediaan ikan untuk konsumsi per kapita dan juga konsumsi ikan per kapita dari tahun 2008 sampai 2012. Di sini bisa dilihat dari nilai masing-masing penyediaan dan juga konsumsi berbeda tiap tahunnya. Untuk hasil analisis dari report yang pertama, diagram hasil budidaya ikan ini bisa disimpulkan bahwa rumput laut merupakan komoditas tertinggi dengan hasil budidaya sebanyak 25.346.850 ton pada tahun 2003 hingga 2012.
Jadi dari di sini kita bisa melihat bagaimana komoditas tersebut tertinggi dan bagaimana proporsinya. Dari diagram yang disampaikan pada visualisasi data terlihat bahwa rumput laut lebih dominan, sehingga pembudidayaan di Indonesia tertarik melakukan budidaya rumput laut, kemudian baru diikuti dari jenis udang-udangan. Hasil analisis visualisasi data report kedua bisa dilihat di sini dan disimpulkan bahwa peningkatan jumlah benih dari banding kurang dari 5 cm di tahun 2005, banding lebih dari 5 cm di tahun 2010, udang windu di tahun 2005, udang fanamel di tahun 2009, ikan lainnya di tahun 2003. Di sini bisa dilihat bagaimana keadaan benih pada budidaya kolam tambak. Secara keseluruhan ini bisa dilihat secara langsung bahwa kenaikan ada di udang windu dengan kenaikan terpusat pada 2005. Jadi secara keseluruhan budidaya tambak mengalami fluktuatif dalam jumlah benih yang dihasilkan dari tahun 2001 sampai 2012. Untuk hasil analisis visualisasi data report ketiga, bisa disimpulkan bahwa 2002 sampai 2004 meningkat dan 2005 sampai 2012 fluktuatif. Di sini bisa dilihat bahwa bagaimana keadaan budidaya ikan pada tahun-tahun lainnya. Selain tahun 2012, dari tahun 2005 sampai 2011 selalu mengalami kenaikan dan penurunan. Sedangkan untuk tahun yang ke depan selain tahun 2012 bisa menggunakan cara-cara untuk menaikkan hasilnya lebih meningkat lagi dari 2012 dari cara yang telah dilakukan dari 2012. Dari hasil analisis visualisasi data report keempat bisa disimpulkan bahwa masing-masing wilayah di Indonesia memiliki cara-cara sendiri dalam mengolah ikan untuk dikonsumsi masyarakatnya. Dari data yang diperoleh, jenis olahan yang paling dominan adalah ikan asin atau kering, ikan pindang, dan ikan beku. Dari sini bisa dilihat bagaimana proporsi semua jenis olahan ikan di wilayah Jawa. Masing-masing wilayah di Indonesia memiliki cara tersendiri dalam mengolah ikan untuk dikonsumsi masyarakatnya. Dan dari hal ini, kita lihat ikan kering sangat dominan di wilayah Jawa. Bisa dibilang karena masyarakat di wilayah Jawa memilih mengonsumsi ikan yang dikeringkan daripada yang proses lainnya. Untuk data report kelima, kita bisa lihat bahwa penyebaran metode pengasapan ini berada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Di sini yang lebih tinggi adalah Sulawesi dan Jawa. Dari data ini, mengapa wilayah tersebut lebih memilih untuk menggunakan dan memperbanyak mengolah dengan metode pengasapan? Karena di Sulawesi dan Jawa, di sini kemungkinan besar masyarakatnya lebih memilih atau lebih menyukai masakan yang secara pengasapan dibanding dengan wilayah yang lainnya. Untuk visualisasi data report ke-6, bisa disimpulkan bahwa perbandingan penyediaan ikan dan konsumsi ikan per kapita yang ditunjukkan stabil dan tren yang selalu meningkat. Dari hasil ini bisa dilihat bahwa bagaimana kondisi konsumsi ikan dan penyediaan ikan per kapita dari 2008 sampai 2012. Dari grafik konsumsi ikan per tahun menunjukkan peningkatan. Begitu juga dengan penyediaan ikan per kapita dari tahun 2008 sampai 2012. Dari hal ini berarti kedua penyediaan ikan, konsumsi dan juga penyediaan ikan semuanya berbanding lurus. Untuk kesimpulannya, dari report yang pertama sampai yang ke-6 bisa dilihat dari 1 sampai 6, yaitu dari komoditas tertinggi, jumlah produksi benih pada tahun 2002 sampai 2004 budidaya ikan mengalami peningkatan, jumlah olahan ikan yang paling dominan di wilayah Jawa, yaitu ikan kering atau asin. Produksi ikan dengan metode pengasapan dilakukan di daerah Sulawesi, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pembandingan penyediaan ikan dan konsumsi ikan per kapita pada tahun 2008 sampai 2012 menunjukkan trennya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.